Dulu saya sebelum masuk ke relawan, saya dapat duit berapapun tidak pernah berbentuk lah. Oh iya, iya. Tapi setelah saya masuk di relawan KSB ini, setelah habis membantu sesama itu, saya punya ketenangan dalam. Kalau sudah relawan diberikan insentif berarti bukan relawan, namanya pekerja sosial. Iya benar. Walaupun kita masih butuh bantuan orang lain, tapi kalau ada yang lebih membutuhkan bantuan, kenapa tidak? KSB Sigap, tagap, ikhlas. Halo guys, balik lagi nih di program Ngulik, ngobrol unik sambil calik. Dan di episode Ngulik kali ini, gue coba ngobrol-ngobrol bareng Benny Matsirah, Ketua Forum Kampung Siaga Bencana atau KSB. Nah, dari nama forumnya aja ya, dia adalah Kampung Siaga Bencana. Berarti setiap ada bencana, dia akan selalu hadir ya. Ya, KSB ini merupakan satu organisasi di bawah naungan Kementerian Sosial, di mana mereka adalah organisasi relawan bencana yang selalu hadir di setiap bencana, baik bencana alam ataupun bencana sosial. Bisa dikatakan seru juga, karena KSB ini keren. Mereka bergerak atas kesadaran diri sendiri tanpa berharap adanya honor dari pemerintah. Mereka secara tulus membantu setiap warga yang sedang mengalami musibah. Keren. Mau tahu kan keseruannya seperti apa? Makanya ikutin aja Ngulik bareng Benny Matsirah, Ketua KSB Pandeglang. Sebelum itu jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya ya, buat support channel ini agar memberikan informasi positif buat kalian semua. Check it out. Mendekati bulan suci Ramadan, kita melakukan penyemprotan yang kedua kali. Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Benny Matsirah. Oke, siap. Betul ya? Siap. KSB Sigap, tagap, ikhlas. Oh, tepuk tangan dulu dong. Keren ya. Jadi lu ini ketua KSB. Ketua KSB Kecamatan Angsana sekaligus hasil pemilihan tahun kemarin 2019 itu sebagai Ketua Forum KSB Kabupaten Pandeglang. Oh, jadi sekarang udah jadi ketua kabupaten nih ya? Ya, Ketua Forum KSB Kabupaten. Memang tadinya KSB itu hanya di Angsana aja awalnya? Enggak, awalnya itu pertama dibentuk itu Labuan. Setelah Labuan kita dibentuk lagi Angsana karena Angsana wilayah banjir. Iya. Nah, kemudian banyak, akhirnya sekarang ada 13 kecamatan. Oh, hebat ya. 13 kecamatan. KSB itu adalah singkatan dari Kampung Siaga Bencana. Kampung Siaga. Nah, segitu jangan putar-putar nanti suaranya hilang. Nah, gitu tuh. Saya biasa goyang-goyang kalau di bencana kan harus. Oh iya, siap ya. Ketika ada goyang-goyang dikira gempa gitu ya. Iya, gitu kan ya. Tapi memang ini sudah berapa tahun nih? Dari tahun 2012 saja. Oh, udah lama ya? Ya, dari tahun 2012 kita dibentuk oleh Kementerian Sosial melalui. Oh, ini jadi forum apa resmi dong ya? Resmi lah. Kan ada Permensosnya, ada Permensos 128 2011 tentang Kampung Siaga Bencana. Oh, gitu. Jadi di setiap kecamatan atau daerah itu harus ada KSB. Ada, di setiap kabupaten kota ada. Kayak di Pandeglang ada 13 kecamatan. 13 kecamatan. Kok nggak 35? Karena yang dibentuk itu adalah yang biasanya rawan-rawan bencana aja. Oh. Kayak model misalkan sekarang pertama dibentuk Labuan kan pinggir pantai, kemudian suka banjir juga, kemudian Carita, kemudian Panimbang, Angsana juga, Muncul, Cikesik, Cibaliung, Cigelis, Sumur, Cibitung, Cimanggu. Oh, okay. Suka resmi Pagelaran. Badan hukumnya sekarang? Badan hukumnya kita mengacu kepada Permensos 128 itu 2011, ya yang tadi ya. Yang tadi itu. Jadi peraturan Menteri Sosial nomor 128 2011 tentang Kampung Siaga Bencana. Dan di SKK-nya oleh Bupati harusnya. Sekarang udah dalam proses peng-SK. Oh, setelah sekian lama ya. Sekitar sekian lama. Awalnya memang SK-nya kecamatan, SK-nya camat. Oh, oleh camat aja. Ya, cuman Permensos 128 ternyata setelah digali ternyata yang menetapkan tempat dan tim Kampung Siaga Bencana itu adalah Bupati atau Wali Kota. Oke. Dan sekarang sudah mulai dibuat ya di bagian hukum sekarang. Sudah mulai di bagian hukum ya, sudah mencapai 90% lah. Ya, keren lah. By the way, KSB ya. Berarti kan lu ketika ada bencana apapun ya. Dan bencana itu terbagi dari dua jenis dong ya.
Ya, ada bencana alam dan juga bencana sosial. Bencana alam nih misalnya kemarin tsunami ya. Tsunami lu dan teman-teman pada di lapangan semua tuh ya. Alhamdulillah ketika kita bencana tsunami kemarin orang lain pada lari meninggalkan pantai. Kita malah lari nyamperin lokasi bekas tsunami itu karena yang ada di pikiran kami bagaimana lihat orang yang kena korban tsunami kan. Saya sudah bayangkan waktu itu di Tanjung Lesung, saya bayangkan mayat bergelimpangan begitu kan, tidak ada yang ngurus kalau lari semua. Nah akhirnya ya walaupun sudah ada Tagana, ada SAR, ada TNI, Polri, ya kami juga sebagai kampung siaga bencana harus ikut campur di sana. Dan kita bersama anggota saya terjun ke sana. Oh gitu. Oh, ngomong-ngomong kemarin katanya ada pengukuhan ya? Alhamdulillah. Kemarin kita ada pengukuhan yang alhamdulillah dikukuhkan oleh Pak Sekda. Berapa orang? Ada 60. Ada 60 orang ini? 60 orang. Ada videonya nggak? Videonya ada. Mana nih? Coba bisa ditampilkan videonya ya. Video tentang waktu pengukuhan. Waktu pengukuhan. Jadi, wah ini udah kayak ini kemarin tuh udah kayak pengukuhan TNI aja. Itu baru pelatihan dasar. Styling. Dimasukin ke air. Iya, baru namanya pelatihan styling. Pelatihan dasar tentang kesigapan dan kesiapsiagaan. Karena rata-rata air ya di Pandeglang ya harus kuat ya. Seperti orang-orang ini lagi direndam sama lu dan seniornya lah istilahnya. Senior lah sama senior. Kita kan ada senior ada berapa orang. Yeah. Nah kemudian kita yang minta ke Koramil untuk melatih juga sama Tagana. Oh iya, bahkan ini ada kalau kita lihat videonya nih ada lagi disuruh push up sama tentara ya. Bukan push up lagi malah apa? Guling itu. Terguling-guling itu sampai jarak 50 meter. Iya. Kemudian rondang juga 50 meter. Dan itu secara mendadak dibanguninnya. Kan pelatihan dasarnya sampai jam 12. Jam 12 disuruh tidur. Ya biasa lah sama pelatih udah tidur, teman-teman kawan-kawan anggota KSP tidur. Nanti buat istirahat sampai besok untuk supaya pelatihan kuat. Ternyata jam 3 dibangunin mendadak. Gimana tuh mereka? Ya dari 60 itu 16 tumbang. Oh. Tega ya. Tega nggak tega memang harus itu nanti ketika menghadapi bencana. Yang sesungguhnya ya. Yang sesungguhnya bencana ketika ada terjadi misalnya gempa bumi, terjadi banjir di tengah malam, harus membantu masyarakat. Iya. Ya harus siap lah badannya, fisiknya. Orang lain pada kita ngungsi, bantu misalkan emang evakuasi, kan harus kuat kita, fisiknya, badannya gitu. Iya ya, keren banget. Tapi udah kayak apa ya? Kayak latihan militer aja tuh kemarin. Hampir mirip-mirip. Dan lu ada sambutannya nih sekarang. Tetapi ketika sudah siap dan tanggap harus timbul rasa ikhlas dalam hati kami. Dan kami minta doanya. Karena dalam acara itu yang seyogianya tadinya bupati yang mau hadir, kemudian bupati ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Alhamdulillah Pak Sekda yang turun. Dan dari yang lebih bangga lagi, ada siapa aja tuh? Ada Pak Ian, Kasubdit bidang kebencanaan dan mitigasi. Dari Kemensos. Kemensos RI. Wah. Kapolres hadir. Kapolres hadir. Hadir lah. Pak Dandim juga hadir. Dandim juga hadir. Gimana respon mereka? Respon mereka cukup bahagia dan cukup bangga terhadap KSB, dan kami juga merasa bangga lah KSB hanya ibaratnya kegiatan itu setingkat kecamatan bisa dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Pandeglang, bahkan dari Kementerian Sosial RI. Iya. Support sekali ya. Dan ini Kang Aldi, yang perlu kita banggakan juga, ini sambutan dari Pak Ian. Beliau sudah keliling Indonesia tentang KSB. Nah, mereka dalam sambutannya baru menemukan se-Indonesia kegiatan KSB yang dilakukan secara mandiri. Artinya mandiri itu dengan biaya secara rewangan dari anggota kita melaksanakan kegiatan itu. Jadi ini nggak ada yang modalin ya dari baik APBD maupun APBN? Nggak ada, karena kita tahu kan negara sedang dilanda musibah wabah ini, APBD APBN terserap semua penanganan COVID. Akhirnya saking semangatnya teman-teman, bagaimana kalau kita rewangan? Ya itulah. Terjadilah pelatihan itu. Alhamdulillah. Dan berkat doa bersama lah doa semua. Iya. Dan di corona pun ya gue suka mantau IG lu lah ya. Bahwa dia kadang-kadang suka nolongin orang lah seperti itu. Itu tuh dari uang
sendiri Rereongan itu atau memang ada dari donatur lain yang ikut menyumbang? Kalau ada kegiatan-kegiatan begitu kita anggaran sendiri, Kang. Dari Rereongan? Kadang ya Rereongan, kadang ya sebagai leader, sebagai ketua ya kita juga harus bisa berkorban juga. Karena memang lu berkorban dong ya? Maksudnya ketua lebih banyak lah nyumbangnya. Ya, itulah tanggung jawab seorang ketua. Masa kita harus ngebebanin anak buah? Anak buah sudah anggota sudah siap untuk menyumbangkan tenaganya dan pikirannya sudah ya. Ketua ya harus siap. Ya minimal kan buat ngopi-ngopi, ya, buat makan lah gitu kan. Buat ngopi, buat makan. Ya teman-teman nggak ada nggak nuntut upah. Keikhlasan mereka teman-teman saking semangatnya. Itulah relawan KSB. Iya luar biasa. Makanya kata gua begitu lihat kapan lo bisa di podcast di gua gitu. Ini seru guys karena guys ya bahwa jadi seorang relawan itu kan tidak mudah ya, betul nggak? Tidak mudah. Jadi relawan itu berat cukup kami saja. Namanya juga relawan. Semua harus direlakan. Semua harus direlakan. Baik waktu, tenaga, materi. Kadang-kadang kan harus nemenin kayak kemarin kan sebenarnya istri kan juga lagi hamil, mengandung. Iya. Sampai gitu ya? Kadang-kadang saya anak di pondok sudah telepon, sudah pengen dilongok, tapi karena ada ada hal yang tentang kerelawanan kita untuk melakukan baksos misalkan untuk membantu orang ya kita tunda dulu lah untuk kepentingan keluarga, kita kedepankan untuk kepentingan masyarakat. Yang penting tidak terlalu urgent juga untuk keluarga kan gitu. Kecuali untuk keluarga udah urgent baru iya semua relawan itulah dan semua pun ya akhirnya mengikuti ya semua juga mengikuti. Alhamdulillah anggota KSB Kampung Siaga Kecamatan Angsana ini kompak, semangat gitu kan. Ya memang diawali dari leadernya dulu sih. Dimanapun kegiatan organisasi betul. Leader tergantung leadernya juga. Kalau leadernya semangat ya apalagi anak buah. Dan juga bukan hanya bantuan atau bantuan sosial saja yang disalurkan. Bantuan bencana ya. Bantuan sosial pun ya. Bantuan sosial itu seperti apa tuh misalkan? Kayak gini, misalkan pernah kemarin di Desa Karangsari itu masih di Kecamatan Angsana, ada masyarakat yang kurang mampu, dia kena penyakit tumor. Dia tidak punya biaya untuk biaya operasi ke Rumah Sakit Cipto. Ini nih fotonya ya, ini orang ini ya. Oh ya, ada yang kayak itu. Nah kita bersama anggota rembukan bagaimana kalau kita kayak jalan gitu, Mbak Kardus. Dari mulai Angsana sampai Pasar Munjul. Jauh dong. Ya lumayan. Jauh dong itu. Kita jalan keliling kampung. Kalau masuk ke kampung-kampung. Ya, ke seilasnya ada yang masyarakat ngasih. Nah, kita kumpulkan. Nah waktu itu kita kumpulkan hampir dapat sekitar 5.859.000 sekarang. Dan kita untuk makan kopi nggak ngambil dari situ. Itu khusus tanggung jawab kita. Itu seperti itu ya? Ya. Terus akhirnya terus. Dan akhirnya dikasihkan kepada keluarga korban dan mereka cukup terharu dengan adanya kegiatan kami. Dan kemudian kami komunikasi dengan puskesmas, komunikasi dengan camat, terutama TKSK, dan dibawalah ke Cipto. Nah, kemudian ada juga yang akhirnya setelah kami bantu ada juga dermawan yang membantu. Dari kita dikasih 5 juta, waktu itu 5 juta lebih. Nah Ibu Bupati juga ngasih waktu itu kalau nggak salah sekitar 5 juta juga dari pemerintah. Nah akhirnya dibawa ke Cipto lah. Hampir sekitar 2 bulan lah di Cipto. Dan alhamdulillah sudah mendingan. Tapi mungkin sudah memang waktunya ya. Sudah dibawa ke Cipto, sudah kita berjuang bersama-sama KSB, bersama pemerintah. Di ujung bulan kemarin lah. Meninggal dunia. Meninggal dunia karena penyakitnya sudah dioperasi. Sudah 90% sembuh, tapi beliau meninggal dunia. Perempuan atau laki-laki? Perempuan ya. Punya anak 1 kalau Iya. Dan mungkin tujuannya itu kadang-kadang kan seperti ini ya guys ya, yang perlu kita perhatikan juga kan, pemerintah kan tidak serta-merta tahu ya, atau bupati lah tahu semua warganya yang mengalami hal-hal seperti ini kan. Di situ KSB akan hadir gitu. Karena sebuah tanggung jawab relawan itu tidak harus saling mengandalkan. Artinya ketika pemerintah belum ada respon,
mungkin karena pemerintah kan bukan 1, 2, 3 saja yang diurus. Yang diurus ya. Kayak Pandeglang misalkan ya sekabupaten Pandeglang hanya diurus. Nah disitulah hadir sebuah relawan kan. Nah karena kami relawan ini dibentuk oleh Kementerian Sosial, berarti di bawah masih tetap pemerintah. Kami juga datang mengatasnamakan pemerintah daerah. Nah seperti oh gitu ya? Iya. Walaupun misalkan kami mau baksos nih, ya, kemarin misalkan kita reongan dari anggota KSB, dari agen e-warung, dari TKSK, Muspika, kita ngumpulin sembako, dapat tuh sembako sekitar 100 paket. Nah kemudian kita sisir tuh lansia-lansia yang belum tersentuh program. Nah kita berikan sembako. Nah tetap kita kan mengatasnamakan pemerintah daerah. Wah. Gitu. Karena organisasi kita ini kan organisasi pemerintah lah. Iya. Kita kan bernaungnya di bawah Kementerian Sosial. Iya. Walaupun atas dasar pengorbanan dari relawan sendiri. Walaupun atas dasar pengorbanan dari relawan. Karena kita jangan lepas daripada bahwa KSB ini adalah dibentuk oleh pemerintah. Iya. Bukan dibentuk dengan sendirinya kan gitu. Oh iya benar sih. Itu kan? Iya. Tetap. Jadi jangan kacang lupa kulitnya. Jadi besar atau kecilnya KSB nanti tergantung dari pemerintah juga kan? Ya tergantung dari pemerintah, tergantung dari KSB-nya juga. Dari KSB-nya juga. Kalau KSB-nya aktif, terus proaktif, membantu masyarakat, terutama nanti juga pemerintah dengan sendirinya akan membesarkan KSB. Nah itu bro, maksudnya itu ya. Jadi tujuan lu gitu ya? Tujuan saya begitulah. Kalau misalkan pemerintah juga mendorong supaya KSB maju, kalau KSB-nya tidak mau maju, ya nggak bisa, Pak. Iya. Jadi dua-duanya lah ya. Ada kesinambungan. Ibaratnya kalau makanya logo KSB itu kayak tangan begini kan. Iya. Jadi saling bersambungan kan begitu, saling mengikat. Iya, saling menguatkan lah ya. Menguatkan. Seperti itu. Gitu. Keren, Bro. Jadi semua ini lu dan teman-teman lakuin lah gitu ya. Atas dasar keikhlasan aja. Atas dasar keikhlasan. Tidak ada honor? Tidak ada. Tidak ada honor. Tidak ada honor. Tidak ada honor, tidak ada BOP, ya insentif juga tidak ada. Tapi kan jarang loh, Bro, yang kayak gitu. Ya memang kita tuntut itulah. Makanya kan kita punya slogan. Punya slogan itu KSB, sigap, tanggap, dan ujungnya ikhlas. Kalau sudah tanggap, sudah sigap harus tanggap. Kalau sudah tanggap, timbulkan rasa ikhlas dari hati kita. Insya Allah ketika kita menjadi relawan, ya pasti akan berjalan dengan baik. Dan kalau sudah kita menjadi pekerja sebagai relawan, kalau sudah ikhlas, insya Allah kita tidak akan punya hal-hal indah. Yang penting sudah ikhlas saja lah. Untuk membantu sesama. Walaupun Kang Aldi, anggota KSB juga sebenarnya masih banyak yang butuh bantuan orang lain. Tapi selagi masih kita bisa membantu orang lain, kenapa tidak? Kan? Oh gitu ya. Wow, keren. Dan di corona pun sekarang di masa pandemi ini ya gitu. Ya di masa pandemi ikut turun juga. Oh ikut turun juga, jelas karena ini kan sebagai bencana juga. Oh kayak gini nih, kayak lagi nyemprot ini nih. Kayak kita misalkan disinfektan kayak SD mau misalkan ada bagi rapot atau mau masuk, kita lakukan komunikasi dengan kepala sekolahnya, Pak kita semprot dulu. Kita lakukan sterilisasi penyemprotan disinfektan. Kita juga melakukan penyemprotan di setiap tempat peribadatan, fasilitas umum. Ya semua kan tanggung jawab juga. Walaupun kita sebagai relawan kebencanaan, tapi di situ juga kita terlibat. Artinya apa yang bisa kita lakukan sih oleh KSB kita lakukan. Minimal ya ketika tenaganya waktunya kayak kita. Jadi misalkan lu dengan teman-teman nyemprot, kami siap tenaganya. Silakan aja sediakan disinfektannya gitu. Disinfektannya sudah ada. Kita difasilitasi juga oleh Dinas Sosial. Oh, Dinas Sosial ya. Kabupaten dan provinsi. Bahkan expirednya itu, mesin semprotnya itu. Mesin semprotnya ya. Kita ada dikasih sama provinsi sama. Sekarang udah dikasih jadi. Udah dikasih ada 6 dari kabupaten dikasih 1, dari provinsi dikasih 5. Nah, iya wajar, masa nggak dikasih sih ya. Nah, kita kan udah ngebantu ya. Artinya sebelum dikasih kita juga sudah mulai jalan ya. Mulai jalan, pinjam sama masyarakat kan banyak. Gitu. Oh iya, yang buat ke sawah itu ya. Sawah itu kan kita pinjam ke masyarakat. Kita berjalan. Sebelum dikasih disinfektan yang alatnya ya. Dan juga obatnya ya. Kita lakukan secara mandiri juga. Secara mandiri, misalkan kayak kita lihat di TV katanya untuk penyemprotan disinfektan tuh dicampur ini. Kita lakukan itu kok. Kita modal sendiri. Modal sendiri lagi. Sendiri awalnya. Wah. Itu. Jadi apa ya?
selama berapa dari 2012 ya, selama 8 tahun ini di awal kan apa yang mendasari lu lah ya, sebagai inisiatornya kan, dan sampai sekarang jadi 60 orang. Awalnya berapa orang? Sama, awalnya dibentuknya itu waktu dibentuk oleh provinsi itu 60 orang, perwakilan dari masing-masing desa. Sampai sekarang masih ada itu? Sampai sekarang, cuman ada yang keluar masuk ya? Keluar masuk anggota. Misalkan ada yang izin mengundurkan diri, mungkin dia punya kesibukan, atau ada yang tidak aktif. Saya kan begini, kalau di organisasi relawan tidak perlu orang banyak. Yang saya perlukan sedikit tapi orang yang mau dan ikhlas itu. Tapi alhamdulillah tidak berkurang. 60 juga? 60 juga, walaupun ada yang keluar, ada yang masuk. Ada yang masuk lagi. Bahkan ada yang datang ke saya, mendaftarkan diri untuk menjadi relawan KSB. Izin Bang, saya pengen masuk di KSB. Saya sampaikan, KSB ini sebuah relawan, organisasi relawan yang tidak ada upah, tidak ada insentif, tidak ada bukan tempat kerja gitu ya, cari uang gitu. Bukan tempat cari uang, bukan cari tempat penghasilan, malah harus mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan harta untuk membantu sesama. Terus? Saya siap kok katanya. Oh gitu ya? Saya seneng malah katanya melihat teman-teman KSB kayak teman Bang Beni, katanya kayak Bang Beni selalu sigap gitu. Ketika ada kebakaran di mana selalu sigap. Ketika musim kemarau sigap, kayaknya minta bantuan air ke pemerintah gampang amat. Kalau yang lain kan harus pakai surat, pakai apa. Kalau KSB telepon doang, terutama PDAM. Support PDAM tuh. Oh iya, Pak Oki. Mantap tuh. Kalau saya telepon Pak Oki itu atau Boys, kami minta air untuk bantu Desa Anu. Yang kekeringan ya. Yang kekeringan. Ya siap. Kapan waktunya? Saya bilang tergantung PDAM waktunya kapan, kami siap. Oke. Pasti selalu tinggi. Keren. Dan masyarakat pun akhirnya seru lah makin sini ya. Oh seru lah. Ini kayak di video ini nih, lu bikin testimoni kan sama. Ini waktu kita di Patia ini. Di Patia ya? Di Patia. Waktu di Patia kita ngasih bantuan sembako sama perlengkapan mandi, perlengkapan dapur. Ada di berita tuh masyarakat yang nempel di rumah tetangga. Cuman itu memang betul. Dia cuma hanya 2 meter lebarnya, panjang ikutin itu. Nah kita bantu sana. Nah, ibu-ibu ternyata antusias ke kami. Udah tahu KSB datang gitu. Belum. Oh, belum. Tapi mereka bertanya apa ya? Kami jelaskan kami ini KSB relawan. Dan mereka pengen di video. Nah, terus setelah di video banyak yang pengen selfie sama kita. Gitu ya. Aduh. Oke. Om Beni ya. Sejarah tadi udah bilangnya bahwa keikhlasan. Suka duka ketika melaksanakan sebuah hal ini gitu. Apa yang pernah menjadi, kalau suka jarang ya? Kalau suka nggak juga sih. Ada dibikin suka-suka aja, seru ya? Suka aja. Dan perlu diingat juga kita waktu bencana di Lebak juga BKO juga kita ke sana. Ke Lebak juga? Iya. Atas permintaan dari Dinas Sosial Kabupaten sama Pak Ade, Ketua Tagana Kabupaten Pandeglang, untuk KSB katanya dipinta bagaimana saya siap nggak ke Lebak. Oh, saya bilang jangan ke Lebak. Saya bilang ke Papua aja kalau memang untuk diutus untuk menangani untuk kebencanaan. Angsana tuh KSB kita sudah siap. Wow, yang penting diongkosin lah gitu kalau ke Papua. Iya. Ke Lebak kita juga sendiri lah. Kalau ke Lebak mah nggak diongkosin, sendiri. Modal sendiri. Kita sendiri, cuman diantar sama truk Dinsos, ya selebihnya di sana ya kita sendiri. Kita waktu itu berenam, ya ada duka juga waktu pulang dari Lebak. Anggota kita kecelakaan pulang dari Lebak. Kenapa? Karena mungkin dia pulang subuh, kita pulang subuh waktu itu ngantuk, dan ada mobil yang belok mendadak di Pom Saketi, akhirnya motornya kesenggol. Ada kenang-kenangan dia sekarang. Kenang-kenangannya dari Lebak itu jari kelingkingnya putus. Ya Allah. Begitu ya. Ya, tapi bukan tambah nggak semangat, malah dia makin semangat. Tambah semangat sekarang. Luar biasa. Siapa namanya? Itu namanya Kang Uu. Kang Uu semangat. Kang Uu. Keren Kang Uu. Iya. Dikira bakal mundur ya? Dikira saya dia bakal nyerah kan, bakal mundur. Ternyata dia malah paling aktif, paling semangat. Wow. Banyak lah, ada suka dan dukanya. Dukanya banyak kali juga. Dari keluarga sendiri makin support atau sempat nggak nentang apaan sih gitu kan? Alhamdulillah
keluarga saya, terutama istri saya, selalu support. Walaupun misalkan saya minta ke dia, kalau saya nggak punya uang misalnya untuk kegiatan, saya selalu minta ke dia. Saya bilang, punya duit nggak? Buat apa? Kita KSB ada kegiatan ini. Oh ada. Misalkan pasti dikasih. Nggak pernah misalkan buat apa? Nggak buat KSB lagi, enggak istri juga. Malah dia nanya, kalau saya habis kegiatan misalkan, ya gimana tuh teman-teman, udah pada makan belum, udah pada ngopi belum? Akhirnya belum, ya udah kasih makan biar mama yang masak katanya. Habis kegiatan makan. Kayak habis nyalar untuk bantu yang Naka Muncul itu ya. Yang Naka Muncul itu istri saya sudah siapin makan, masak. Wow, modal sendiri lagi. Oh iya. Masa dicapin lagi itu. Enggak, kita harus menekankan bahwa memang itulah sebuah resiko menjadi seorang relawan ya. Harus siap, dan ini bukan tempat untuk nyari uang bukan gitu. Hanya butuh keikhlasan aja. Mudah-mudahan kalau sudah kita ikhlas, Allah yang membalasnya. Dan akhirnya dipermudahkan ya. Alhamdulillah, gini, saya punya cerita. Dulu saya sebelum masuk ke relawan, saya dapat duit berapapun tidak pernah berbentuk lah. Oh iya. Tapi setelah saya masuk di relawan KSB ini, setelah habis membantu sesama itu, saya punya ketenangan dalam hati saya. Seolah-olah tenang dan enjoy saja. Tidak pernah merasa ada ganjalan dalam hati. Makanya saya tekankan ke teman-teman, kalau kita sudah masuk ke dalam relawan, sudah ikhlas, insya Allah dalam hidup kita akan diberikan ketenangan. Ini sudah saya rasakan. Dan rezeki dari mana aja ada. Saya kalau misalkan dalam kegiatan KSB, punten ini maaf, ketika saya mengeluarkan misalkan anggaran sekian juta dari KSB gitu kan untuk kegiatan KSB, nggak lama itu Kang Aldi. Diganti ya gitu. Ada aja diganti kok. Walaupun lewat cara lain gitu, dari jalan lain. Walaupun dari jalan lain kita kadang-kadang ada yang mendadak gitu. Kang Benny kemana aja gitu kan. Kok nggak pernah ketemu, nggak pernah main ke tempat saya. Aduh Pak, saya bilang saya sibuk gini-gini. Udah saya kasih tuh buat bantu ke operasional itu gitu. Enggak, bahkan buat pribadi. Oh, gitu. Pribadi. Aduh, terima kasih saya bilang, Pak. Ya Allah, katanya. Berarti ini saya ingat, saya pernah melakukan ini. Inilah balasannya. Gitu. Sampai ada yang sampai transfer saya sampai 10 juta kok. Oh. Buat pribadi. Buat pribadi. Saya bilang, Pak itu buat kegiatan apa? Enggak, itu buat Om Benny, rezeki Om Benny. Wow. Jadi artinya ketika Anda melakukan hal seperti ini, ketika Anda mengeluarkan uang, bahkan bisa diganti lebih. Gitu. Bisa diganti lebih. Itu kita harus yakin dan percaya. Kalau kita sudah ikhlas untuk mengeluarkan materi untuk membantu sesama walaupun kita butuh bantuan, dan mengedepankan demi kepentingan bersama, kepentingan masyarakat yang memang sangat layak membutuhkannya dan sangat layak dibantu, insya Allah seminggu, 2 minggu kemudian atau sebulan pasti ada gantinya lebih dari itu. Boleh kasih tepuk tangan dulu, keren. Karena saya suka di relawan seperti itu. Iya. Oke. Semua sudah dibicarakan tadi ya. Ada nggak penghargaan nih untuk KSB dari provinsi atau dari mana, sebuah penghargaan gitu kan? Kalau berbicara penghargaan, sebenarnya relawan ini tidak butuh penghargaan sih. Tidak butuh penghargaan. Tidak butuh penghargaan lah. Kalau relawan bekerja sebagai relawan untuk mengejar itu ya. Untuk mengejar misalkan penghargaan, berarti kan yang saya katakan tadi berarti kan tidak ikhlas dong. Nilai relawannya hilang. Nilai relawannya hilang. Pernah kok sama Ibu Bupati juga katanya nanti nggak usah tuh. Kalau sudah relawan diberikan insentif berarti bukan relawan, namanya pekerja sosial. Iya benar. Iya kan? Iya. Jadi kalau bentuk penghargaan itu yang kami rasakan sudah pengakuan dari pemerintah saja, support dari pemerintah itu yang membuat kami bangga. Itu ya. Salah satunya kayak kemarin misalkan Forkopimda hadir di acara kegiatan kami, itu bangga. Menjadi sebuah penghargaan. Sebuah penghargaan, dan saya sendiri terharu dengan datangnya mereka, apalagi waktu pelatihan anak-anak segitu, anggota saya dilatih, dibangunin mendadak, pala masih pusing, jungkal balik gitu. Itu yang membuat saya terharu, sampai nangis waktu itu saya penutupannya. Tapi kan pernah bukan di tempat kunker dikasih
penghargaan apa itu? Bukan penghargaan ya, SK ya? Itu SK. Oh, SK ya. Surat keputusan Bupati tentang kampung siaga bencana. Karena memang di Permensos 128 itu harus di SK-kan itu oleh Bupati atau wali kota gitu. Wali kota. Seprovinsi ini ada ketuanya nggak sih? Kalau provinsi belum, Pak. Oh, belum, baru kabupaten. Masih baru tingkat kabupaten. Dan saya ditunjuk juga sebagai ketua forum kabupaten Pandeglang. Oh, gitu. Luar biasa ya, Om Benny. Alhamdulillah lah. Iya, thank you nih udah bisa datang nih ya, dan berbagi cerita lah bahwasanya ketika melakukan kegiatan sosial dengan relawan itu dan ikhlas itu intinya semua akan berbalik lagi kepada diri kita. Iya. Dan perlu dicatat juga ketika kita ini buat bahan perhatian juga buat teman-teman relawan. Iya. Karena yang namanya bencana itu apapun pasti kayak tsunami kemarin. Saya bawa anggota, saya ingatkan kepada anggota, ingat. Godaan untuk relawan ketika terjun di lokasi bencana, harta benda milik korban. Oh iya, betul. Nah itu godaannya. Dan saya tekankan kepada teman-teman anggota KSB, jangan sekali-kali menyentuh, mengambil barang. Ya. Waktu di tsunami Tanjung Lesung di Biskuit itu banyak sekali ya. Sekali. Handphone, tas berserakan, bahkan dompet yang masih berisi uang, tas yang saya ambil lihat tas yang, tapi alhamdulillah anggota kami tidak ada dan tidak ada yang tergoda, dan memang itulah salah satu godaan itu menghargai. Godaan itu dan jangan sampai sekali-kali. Alhamdulillah ya, kalau sudah lolos itu terjadi, maka itulah sebuah relawan yang sejati. Betul. Dan alhamdulillah waktu itu kita angkat berapa mayat waktu itu ya, hampir 10 lah. Iya. Ada foto video itu? Ada ya. Oh iya nanti. Oh ini. yang kemarin yang tadi ditayangin juga. Iya ada ya. Keren banget deh pokoknya. Jadi intinya seperti itu. Iya. Boleh ngasih pesan dan motivasi buat apa ya sebelum closing nih ya, terhadap anggota KSB. Ini kan tayang nih, orang KSB bakal nonton kan? Oh, pastilah. Harus nanti orang KSB juga harus like, harus apa nih? Subscribe. Ya. Ada berapa anggota? Ada 60. Wah, 60 berarti subscribe saya harus nambah 60 nih. Oh, bisa lebih nanti. Bisa lebih. Bisa lebih lah. Kalau 60 kali 2 aja, terus kalau sama istrinya kan berarti sudah 120. Tapi enggak, memang selain itu saya memang dari beberapa waktu yang lalu kan podcast kita nih teman-teman harus ngajak si Om Benny nih gitu kan, bahwa saya ngeliat itu loh, KSB itu saya kira kan, dan harus diklarifikasi juga kan bahwa KSB itu memang pure murni, bukan tidak ada BOP-nya tadi ya, tidak ada anggaran atau honornya seperti itulah. Nah, untuk itu kan dibuka jelas, wow, ternyata memang luar biasa sekali. Boleh kasih support buat teman-teman KSB yang 60 itu di tempat ini, bahwa KSB ini harus tetap makin keren lah gitu. Ya, support saya buat teman-teman tetap bahwa kita ini adalah sebuah organisasi relawan yang saya katakan tadi punya slogan yang harus sigap, tanggap, kemudian keintinya adalah ikhlas. Karena kita ini organisasi relawan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun kita masih butuh bantuan orang lain, tapi kalau ada yang lebih membutuhkan bantuan, kenapa tidak kita lakukan? Dan tetap KSB itu tetap semangat, timbulkan jiwa relawannya, jiwa sosialnya, karena ketika kita ikhlas dalam membantu sesama, insya Allah suatu saat kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan dan ketenangan dalam hati. Tetap semangat KSB. Boleh ngucapin makasih juga buat teman-teman KSB yang selama ini selalu support ketuanya gitu kan. Oke, buat teman-teman KSB, anggota KSB Kampung Siaga Bencana Kecamatan Angsana, saya ucapkan terima kasih atas dedikasinya, loyalitasnya terhadap organisasi, terutama kepada organisasi, juga terhadap saya sebagai ketuanya, juga buat teman-teman KSB kecamatan yang ada di 13 kecamatan. Saya juga ucapkan terima kasih. Saya sebagai ketua forum KSB Kabupaten Pandeglang tetap semangat untuk membantu sesama, tetap semangat dalam sebuah relawan, organisasi relawan kebencanaan di Kabupaten Pandeglang. Karena bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas kita juga sebagai relawan adalah untuk membantu pemerintah juga. Di situ ada bencana,
di situ KSB akan hadir. Wow, kasih tepuk tangan guys, keren. Thank you ya Om Benny sudah datang di podcast Aldi Awaludin ya. Siap. Tetap semangat ya, terima kasih untuk selalu setia dan selalu membantu masyarakat yang sedang susah ya. Amin. Dan tetap jaga kesehatan ya. Oh tentu harus. Untuk teman-teman semua ya, harus sehat terus ya. Oke. KSB sigap, tagap, ikhlas. Wah. Terima kasih teman-teman ya, dan jangan lupa like and subscribe ya channel Aldi Awaludin, dan juga kita akan ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.